Baik, selamat sore semuanya. Saat ini kami sedang melakukan proses admitting. Dimohon untuk dapat menunggu sebentar karena teman-teman sedang memasuki ruangan Zoom dan kami berharap teman-teman dapat menggunakan virtual background Unsia nanti akan di-share, kemudian juga mengganti nama dengan nama lengkap atau mungkin nama panggilan boleh, dan juga prodinya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman yang luar biasa dari Unsia, gitu ya. Oke, baik, baik. Kita akan mulai sebentar lagi dan hanya memastikan semoga teman-teman dalam juga kondisi yang sehat dan posisi mic di dalam kondisi di mute. Dan informasi yang akan disampaikan pada hari ini, insya Allah pasti akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Jadi mohon dapat didengarkan dengan baik, karena hari ini narasumber kami sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nanti akan bisa mendapatkan manfaat dari webinar pada hari ini. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar Mas Faunsia dimanapun kalian berada? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga semakin bersemangat nih untuk menunggu kira-kira pensamaku besok hari Sabtu dan hari Minggu nih. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran kira-kira mau ada apa nih di pensamaku nih, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita akan juga share-share terkait dengan informasi-informasi seputar program studi dan juga kampus life hacks. Nah, ini tidak ada teman-teman materinya di dalam pensamaku. Jadi, teman-teman harus bisa mudah-mudahan bisa apa namanya mendengarkan dengan baik, karena nanti di sini senior-senior teman-teman semuanya akan memberikan tips dan triks lah begitu ya, gimana sih supaya kuliah dengan lancar di Unsia, kemudian apa nih hal-hal yang harus diperhatikan gitu, apa yang harus disiapkan. Nah, nanti saya akan ditemani oleh teman-teman dari Sekretaris Prodi, kemudian ada Himpunan Mahasiswa, dan juga ada Learning Community di Universitas Siber Asia. Nah, sebelumnya, izinkan perkenalkan diri, nama saya Dian Metarianti. Saya ada di bagian kemahasiswaan dan juga kerjasama internasional dan Tridharma, dan hari ini saya bersama ibu-ibu sekretaris program studi yang sudah bergabung bersama kita. Saya akan sapa dulu, boleh ya? Nah, baik, mudah-mudahan masih ingat nih, karena kemarin pada waktu kita webinar sebelumnya, saya sudah kenalkan dengan ibu-ibu Sekprodi yang ada di sini. Tapi sebelumnya, saya juga ingin menyapa, semoga teman-teman sehat semuanya ya. Kalau sehat, boleh dong diberikan mungkin apa namanya di chat begitu ya. Oke. Eh, Kalau kemarin kan sudah dari mana saja boleh kan, tapi sekarang boleh dong saya boleh lihat teman-teman dari fakultas lagi dari program studi mana saja nih. Boleh ada yang dari akuntansi mungkin bisa ditulis di dalam ruang chat, dalam chat roomnya boleh. Dari mana saja teman-teman yang ada informatika, akuntansi, wah sehat semuanya, manajemen, wah ini paling banyak apa nih? Kok ada yang Indormatika? Waduh, ada prodi baru nih kayaknya Dit. Mas Adit ada Indormatika tuh, waduh. Atau teman-teman yang mungkin informatika kali ya, begitu ya. Oke, manajemen komunikasi. Terima kasih komunikasi. Aduh, banyak nih. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sudah ada di sana ya. Waalaikumsalam. Tuh, nama saya Mbak siapa nih? Mbak Yeta ya. Kan begitu ya. Nah, Kristiana dari manajemen. Selamat sore. Kemudian dari teman-teman informatika, kemudian informasi, wah banyak sekali. Oke, uh, kita akan lanjut begitu ya. Terima kasih sudah merespon, dan saya juga ingin menyapa ibu-ibu Sekprodi yang luar biasa. Di hari ini ada Ibu Ratih Anggoro Wilis dari manajemen. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Ibu Meta. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Selamat Selamat bergabung sore. ya, ya. Ini kalau udah suara Semoga lembutnya Pak Bu Ratih ini udah langsung aduh gitu kan. Kayaknya adem semoga banget gitu masih ya. semangat nih 2 jam lagi ya buka puasa. 2 jam lagi bentuk kalau di sini. Hitung-hitung kita Tapi kan ngabuburit ya Bu Meta. nah betul, ngabuburit Bu. Mm-mm. Nah, Ya, ngabuburitnya dengan hal yang bermanfaat nih teman-teman. Bismillah ya, mudah-mudahan
Sehat semuanya. Nanti Bu Rati akan sharing terkait dengan manajemen ya Bu. Kita akan ngobrol-ngobrol Ya. ya dengan Himamen ya terkait dengan manajemen ya. Terima kasih Bu Rati, thank you. Kemudian kita ada Ibu Mutiara, Bu Muti dari akuntansi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Meta. Alhamdulillah sudah bergabung Bu Muti. Nah, Bu Mutiara ini teman-teman. Nah, tolong diperhatikan mukanya baik-baik ya, wajahnya yang cantik ya teman-teman. Sekretaris Prodi ini harus nanti bisa bisa mengetahui gitu. Karena apa? Nanti pasti akan banyak berhubungan dengan ibu-ibu Sekprodi ini. Jadi satu, catat nomornya. Ya Bu ya. Kenalkan, Iya, betul, kenali Mbak. kenali wajahnya gitu ya Bu ya. Kira-kira wajahnya Bu Muti ini kalau lagi marah, lagi sebel, lagi apa nih kira-kira pas nggak saya tanya? Oh gitu ya. Oke, Bu Muti, terima kasih banyak ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman fokus yang ada di ruang Zoom pada hari ini. Terima kasih. Saya lanjut ya. Saya Alhamdulillah. lanjut ke dari akuntansi kita ke sistem informasi boleh. Ada Ibu Fesa Ashifa yang katanya sebentar lagi Bu, sebentar lagi saya mau ngajar nih atau mau diajar atau mau gimana Bu? Atau mau kuliah? Mau diajar, Bu, saya mau Mau kuliah. diajar. Wah, dosen-dosen unsia tetap aja ya. Tetap aja untuk apa menimba ilmu ya. Begitu, luar biasa. Iya, Selamat sore Bu betul, Fesa. Bu. Sehat Bu? Sore, Bu Meta. Sore, teman-teman. Alhamdulillah. Sehat ya. Suara saya 2 jam kedengaran lagi benar Bu. ya, Bu, ya? Aman, Oh, ya. walaupun agak-agak noise sedikit, nggak apa-apa. Suruh diem yang belakang Bu, nggak Oh, apa-apa iya. Bu. Oke. Ada Baik, terima kepala kasih. BAA, Bu. Aduh, salam ya. Nanti saya undang di webinar untuk menyapa teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Fesa. Oh, Baik, iya, lanjut Bu. dari SI kita ke informatika. Ada Ibu Cian. Mudah-mudahan bisa bergabung. Tadi beliau sedang ada di luar dan sepertinya akan menyimak begitu. Tapi mudah-mudahan, tapi beliau tetap ada di sini. Jadi Bu Cian, ayo namanya lengkapnya siapa? Ayo, Bu Cian Hassoltine. Nama, oh salah ya, kebalik ya. Aduh, mohon maaf, takutnya salah saya. Pokoknya Bucian aja namanya, begitu ya. Teman-teman informatika nanti mungkin Mas Daniel, begitu ya. Teman-teman yang lain bisa juga membantu untuk bisa sharing terkait dengan informatika. Dan terakhir kita ada komunikasi. Komunikasi ada Bu Ayu. Bu Ayu sedang sidang TA kayaknya, tapi mudah-mudahan bisa menyapa Bu Ayu. Assalamualaikum. Ya, betul. Berarti sedang-sedang TA berarti seperti itu. Teman-teman izin menyampaikan bahwa kita juga sedang apa namanya sidang tugas akhir begitu. Jadi kalau teman-teman nanti akan lulus di Unsia, sidangnya akan dilakukan secara online, tapi insya Allah tidak mengurangi kualitas dari lulusan dari Universitas Cyber Asia karena pengujinya luar biasa. Biasanya dalam satu sidang TA, Tasya ya 2 jam lebih ya. 2 jam lebih untuk ditanya-tanyakan ya, begitu ya, Mbak Tasya dari Fokus. Baik, tadi sudah dengan Sekprodi. Nah, sekarang saya juga ditemani dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa dan juga Learning Community. Nah, izin sebelum saya mengenalkan ya teman-teman. Jadi Himpunan Mahasiswa di Universitas Berasia dan Learning Community itu merupakan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Berasia. Jadi walaupun universitasnya adalah online begitu ya, namun pembinaan kemahasiswaan melalui organisasi kemahasiswaan itu tetap dijalankan dengan baik. Dan alhamdulillah teman-teman Hima dan juga Elsie ini luar biasa aktif-aktif begitu ya. Dan tetap juga prestasinya akademiknya tetap bagus-bagus begitu. Nah, kita coba sapa dulu dari Himamen. Nah, Himamen. Himamen kira-kira apa kepanjangannya? Himpunan Mahasiswa Manajemen begitu ya. Ada Mas Noval. Assalamualaikum Mas Noval. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Meta, teman-teman semua. Selamat sore Mas Noval. Mas Noval bawa bawa rekan-rekannya siapa saja nih? Boleh nggak disebutin mungkin? Baik, Sekaligus nanti di mungkin sini bisa saya di-show. ditemani oleh Oke, baik. Di sini saya ditemani oleh Mbak Eka Yuliania sebagai Wakil Ketua Himamen, terus juga sama Mbak Alfianisa ya sebagai Divisi Humas Himamen. Oke, baik. Nanti kita Mungkin akan ya, ngobrol-ngobrol nanti ya terkait dengan Himamen ya. Boleh ya? baik, baik. Oke, terima kasih Mas Noval. Saya Ya, kenalkan juga dengan yang lainnya dulu. Teman-teman, kita juga punya ada Fokus. Nah, ini himpunan mahasiswa yang kepanjangannya beda sendiri dari teman-teman yang lain. Kalau yang lain pasti ada Himamen, Himakom gitu ya, Himatika. Ini beda sendiri namanya Fokus. Mbak Tasya, halo. Halo Bu Meta. Assalamualaikum Mbak Tasya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, agak bergema nih kayaknya nih Mbak Tasya nih. Ibu pakai dua HP. Oke, 2 HP. Baik, Mbak Tasya difokus ya. Nanti mungkin bersama dengan Bu Mutiara, kita akan ngobrolin terkait dengan
apa namanya akuntansi ya, apa saja yang harus disiapkan di akuntansi. Boleh ya? Oke. Terima kasih Mbak Tasya sudah join. Saya akan ke sistem informasi HIMSISWO. Ada Mas Adit ya. Mas Adit, Halo Ibu. Mas Adit bawa siapa saja? Halo, Mas Adit bawa siapa saja hari ini? Harusnya kita bertiga sama Mas Naren, cuman Mas Naren masih kerja Bu. Jadi saya sama Mbak Mm-mm. Melisa Bu. Sama Melisa. Baik, Mas Adit. Nah, dengan Mbak Melisa. Ini teman-teman ya. Nah, termasuk juga nanti kalau teman-teman mau bergabung dengan himpunan-himpunan mahasiswa dan juga LC. Nah, boleh banget nih teman-teman lihat apa memperlihatkan kira-kira nanti teman-temannya akan seperti ini nih gitu ya, Mas Adit ya, Mbak Meli ya. Oke, baik kita akan ngobrol lagi sebentar lagi. Terima kasih banyak dari HIMSISWO. Saya ke Himatika. Himatika, Assalamualaikum. Ada Mas Daniel Onggo, Ya, ada Mas Davon. Betul ya? ya betul. Oh, halo. Ya, halo, betul. Selamat sore. Ada Selamat Mas sore. Davon. Ada siapa lagi nih, Mas Daniel? Ada Mas Fadri, Bu. Oke, Mas Fajri ya. Iya, Oke, betul. Mas Ujang sama Mbak Maria sama Mbak Ya, Silvana apakah ada juga? mungkin agak telat, Bu. Mungkin agak telat. Boleh. Ya, Mas Daniel, nanti kita ngobrol-ngobrol ya soal Himatika ya. Kira-kira ya, untuk yang teman-teman yang Himatika nih apa saja yang harus disiapkan? Mungkin agak beda nih karena mungkin ada tools-tools tertentu, mungkin ada programming tertentu yang harus mungkin disiapkan gitu ya untuk teman-teman. Takutnya nanti supaya teman-teman siap dan juga nanti bisa get along dengan perkuliahan yang ada. Matur suwun. Terima kasih Mas oke. Daniel, Mas Ya, terima Davon dan kasih, Bu. juga Mas Fajri. Terima kasih banyak. Nah, kemudian kita juga punya learning community, teman-teman. Nah, learning community ini adalah himpunan atau organisasi kemahasiswaan yang ada di luar Indonesia saat ini. Ada dua learning community yang ada. Satu adalah Ikatan Mahasiswa Taiwan, UNSIA atau IKMAT, dan juga yang satunya lagi adalah Ikatan Mahasiswa Hong Kong. Nah, kita sudah punya, kita coba dulu menyapa teman-teman IKMAT ya. Ada Mas Adi. Assalamualaikum Mas Adi. Halo Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Hai Mas Adi, selamat sore. Jam berapa di sana sudah buka belum? Di sini udah 4:30 ini. Belum. Masih setengah jam Setengah lagi. lima ya, setengah jam lagi ya. Masya Allah. Ini muka-muka kayak muka-muka pengen buka nih kayaknya nih. Mbak Diana, Mbak Rita, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah satu lagi nih ada Kak Naga nih. Itu yang dari tadi. Case ini telat telat masuk ini Kak Naganya. Semoga sehat semua, teman-teman. Mohon izin nanti kita akan diskusi lagi. Mungkin saya akan tektokan dengan salah satu atau salah dua untuk apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman apa namanya di Taiwan maupun Hong Kong. Begitu ya. Oke, Baik. untuk di Taiwan khususnya di Ikman. Terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf tadi kelewat satu, Mas Bayu. Himakom, Ya, Bu. aduh, mohon maaf sekali. Oke, Mas Bayu dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Himpunan Mahasiswa Komunikasi ada Mas Bayu. Mas Bayu sendirikah atau dengan teman yang lain? Masih sendiri, Bu. Nanti mungkin Masih akan sendiri. Nanti bergabung nyusul ya. yang lain. Boleh seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nanti kita bicara-bicara terkait dengan Himakom ya. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Baik. Yang terakhir ada LC dari Ikmah dari Hong Kong. Ada Mbak Suci. Assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore Ibu dan teman-teman Selamat semuanya. sore Mbak Suci Resmiati. Izin Ini open Bu karena sambil kerja. boleh. Oh gitu, siap-siap. Ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa juga kita bisa sharing terkait dengan apa sih yang harus disiapkan di Hong Kong terutama ya. Untuk mungkin juga bisa sama dengan Taiwan. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak Mbak Suci. Baik, Siap itulah Ibu. teman-teman. Sama-sama. Narasumber saya banyak sekali ya hari ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa nanti kita saling berdiskusi dengan baik. Nah, hari ini saya akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah terkait dengan perkenalan program studi. Nah, kita mulai dari manajemen. Manajemen ada Bu Rati. Bu Rati, halo Bu Rati. Ya, Bu Meta. Ini Oke, harus presentasi atau gimana ya, Bu Meta? Enggak kan? enggak sih. Kita diskusi saja. Ya, Tapi kalau mau ada presentasi tapi tidak lebih dari 2 menit bisa boleh. enggak sih. Dikit doang, dikit-dikit aja sih. Oh, Dikit dikit. aja mungkin Dikit ya. ya. Tuh, nggak mungkin kalau Bu Rati itu Eh, nggak spill-spill kalau ya. nggak ada visualnya gitu kayak agak susah. Kayak kurang gitu ya. Bisa ini saya nggak bisa share screen. Oh, bisa. Oke, boleh sebentar dibantu sama teman-teman. Ya, Oke, saya cuma 2 slide aja sih. Enggak, cuma boleh. 6. Oke, terima kasih Bu Meta.
terima kasih teman-teman Hima dan ibu-ibu Sekprodi yang luar biasa. Terima kasih teman-teman juga. Perkenalkan saya Ratih, Sekretaris Program Studi Manajemen Unsia. Nah, Kaprodinya namanya Pak Wahyu ya. Jadi nanti kalau teman-teman Kaprodinya siapa sih namanya gitu ya? Namanya Pak Wahyu Purbo Santoso gitu. Mungkin nanti teman-teman akan bisa lihat wajahnya saat pensamaku gitu ya. Oke, saya nggak banyak-banyak. Jadi di program studi manajemen ini tugas saya adalah mendampingi teman-teman ya selama perkuliahan gitu. Jadi ya boleh sih curhat ya Bu Meta, tapi jangan terlalu sering juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala dengan dosen ya, dengan apa namanya perkuliahan boleh sih sesekali curhat, tapi jangan terlalu sering juga gitu. Kasihan sayanya gitu ya. Oke, jadi tugas saya itu adalah membantu dan mendampingi teman-teman nih selama perkuliahan dan juga saya bekerja sama juga dengan teman-teman Hima mengembangkan minat dan bakat mahasiswa ya melalui study club dan pendampingan kompetisi. Jadi kalau teman-teman nanti berminat nih mau ikut kompetisi debate dan sebagainya itu bisa banget gitu ya. Nah, ini hanya foto-foto sih ya. Foto-foto ini adalah teman-teman kita di Prodi Manajemen yang sudah mengikuti beberapa kegiatan non akademik gitu ya. Jadi ini Mbak Lori ini dia ikut apa sebagai selected delegate ke Singapura, Malaysia, Thailand. Terus ada juga Elvira gitu ya. Elvira juga mengikuti kompetisi-kompetisi untuk seleksi Youth Leader Exchange gitu dan ini ya beberapa foto-fotonya gitu. Jadi apa namanya? Itu adalah sedikit kegiatan untuk mengupgrade soft skill-nya teman-teman gitu. Jadi di sini tuh ada kita bisa menampung itu gitu. Nah, ini adalah hotline Prodi ya. Jadi ini adalah nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi. Lalu juga nanti ada tolong di-follow ya. IG-nya Himamen. Jadi di sana nanti akan ada update kegiatan gitu ya sehingga teman-teman tuh bisa terinfokan gitu ya. Nah, saya mungkin mau kasih quote sedikit Bu Meta. Jadi kuliah itu proses ya teman-teman ya. Jadi semua pasti tentunya butuh perjuangan ya di PHP. Dosen tuh udah biasa gitu. Tugas menumpuk ya pasti gitu kan. Uang jajan menipis ya apalagi ya harus bayar uang kuliah gitu. Apalagi yang biasanya tidurnya jam 9 malam dengan kuliah misalnya harus tidur jam 11 ya. Itu hal yang biasa gitu. Jadi kita harus menikmati prosesnya. Jadi apapun itu teman-teman harus move forward ya. Jadi good things are up ahead. Itu sih Bu Meta dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak. Wow, quote-nya mohon dicatat ya teman-teman ya. Quote-nya mohon dicatat supaya nanti bisa kemudian kita sama-sama saling memahami bahwa kuliah di Unsia bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah begitu ya, karena kita tidak jual beli ijazah. Mohon maaf kalau Anda berpikiran seperti itu, maka Anda ada di universitas yang salah begitu ya. Tetapi kita di sini bersama-sama untuk saling bisa belajar begitu, mencari ilmu dan juga saling sharing knowledge, dan mudah-mudahan ini nanti bisa membantu teman-teman dalam mungkin karir ke depannya atau mungkin masa depan ke depannya seperti itu. Nah, sebelum nanti saya ke Hima, saya izin, sepertinya sudah bergabung dengan kita Mas Noval, ada Bapak Wakil Rektor nih. Wah, ada Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan juga kerjasama Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona. Baik, di off dulu sebentar. Baik, izin saya akan coba sampaikan bahwa Pak Wahab, panggilan beliau ini adalah Bapak Wakil Rektor yang hari ini khusus nih saya tarik-tarik untuk menyapa, nggak ada yang Pak. Sebelum sebelum beliau tadi sudah selesai meeting, saya izin Pak Wahab hari ini kita bertemu dengan teman-teman maba untuk mempersiapkan Pensamaku di hari Sabtu dengan hari Minggu. Mungkin Pak Wahab berkenan untuk menyapa dan juga mungkin memberikan semangat-semangat motivasi untuk mahasiswa kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia-Nya kita bisa bertemu dengan adik-adik semua ya, para mahasiswa baru dan selamat datang. Saya haturkan semoga semuanya sukses mengakhiri nanti perkuliahannya di Universitas Siber Asia atau Asia Cyber University. Amin. Ibu Meta dan ibu-ibu, bapak Kak Prodi dan adik-adik dari para mahasiswa yang saat ini hadir, baik yang sudah lama, udah mau hampir selesai. Ini Pak Adi dari Taiwan nih, jauh-jauh nih. Selamat sore Pak Adi. Di sana jam berapa nih Pak Adi? Selamat sore, Pak. Di sini mau jam 5, jam 4, Oh, beda sama lah 45 ya. 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 Dan 1 juga jam. ya lain ya. Ini adik-adik semua calon mahasiswa baru yang hadir di sini. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu kami, saya atas nama seluruh manajemen dari Unsia, tim manajemen Unsia, mengaturkan terima kasih atas kepercayaannya dan tentu kami akan melakukan yang terbaik untuk kesuksesan studi adik-adik semua. Dan tentu saja sampai sebagaimana disampaikan oleh Ibu Meta, ini adalah universitas full online yang secara serius disiapkan, didirikan. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada putra-putri terbaik Indonesia yang karena alasan waktu, karena dia bekerja baik di perusahaan maupun bekerja sebagai petani, wirausahawan yang tidak memungkinkan datang ke kampus setiap hari untuk mengikuti perkuliahan ataupun karena alasan ekonomi dalam tanda petik, misalnya bertempat tinggal jauh dari ibu kota yang memiliki kampus atau di mana kampus itu berada, sehingga untuk biaya untuk sewa rumah di kota ataupun biaya transport dan lain-lain, maka Unsia adalah jawabannya. Contoh saja di beberapa pulau di Provinsi Maluku, itu banyak sekali pulau-pulau bersebaran di sana, di mana di pulau itu tidak ada universitas. Dan apabila ingin ke Ambon kuliah, maka sebagian harus menempuh perjalanan 5 sampai belasan jam. Nah, misalnya di Tual atau di pulau-pulau. Nah, untuk itu maka Unsia datang untuk memberikan solusi, boleh kuliah di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing, dan memungkinkan untuk membuka materi-materi perkuliahan kapan saja dan di mana saja. Yang penting ada sinyal. Dan alhamdulillah pemerintah sekarang sangat giat memfasilitasi setiap desa ada akses internet. Saya baru pulang dari Kalimantan Timur. Salah satu program dari Pak Gubernur adalah menyiapkan WiFi di setiap desa, kantor desa. Jadi ini adalah satu kabar baik buat yang tidak memungkinkan datang ke kota untuk mengikuti perkuliahan secara offline. Yang kedua bahwa memang ini full online, tetapi kita tidak menawar sisi-sisi kualitas pelayanan maupun materi ya. Jadi memang ini adalah perkuliahan tetap serius, tetap kita sajikan sebagaimana standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Diknas. Untuk itu maka kita diberi penghargaan dengan kualifikasi akreditasi baik sekali ya. Jadi dan juga kita sudah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di Eropa atau European Agency
Accreditation for Higher Education and Accreditation ya, ya. Nah, ini bukti bahwa kami tetap menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan sudah diakui secara internasional. Jadi bukan kuliah yang setengah-setengah, perkuliahan setengah-setengah, memang ini serius tetap. Nah, keunggulannya adalah saudara-saudara bisa mengikuti secara fleksibel, ya, dan nanti akan dijelaskan fleksibilitasnya sejauh mana, ya. Karena memang ada tawaran-tawaran dari mahasiswa, boleh nggak bayar SP uang sekolah saja terus dapat sertifikat. Disampaikan Ibu Meta, bukan di sini tempatnya. Memang ini tetap kita tuntut, karena sesungguhnya esensi dasar dari satu perkuliahan adalah menambah ilmu untuk bekal peningkatan produktivitas yang tinggi, insya Allah bisa memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak, dan disitulah penghargaan berupa income yang lebih baik. Kalau kita berwirausaha, tentu kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Disitulah harapannya Unsia ini. Jadi jangan khawatir, dosen-dosen yang ada di Unsia ini tetap akan melayani sebagaimana adik-adik mengikuti perkuliahan offline. Hanya saja di dalam pertemuannya tidak di satu ruangan yang sama. Kita berada di tempat yang berbeda, nunjau di sana seperti Pak Adi di sini. Saya sudah ketemu di Taiwan dan alhamdulillah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan di dalam wisuda yang akan datang ini dari Taiwan ada beberapa yang sudah menyelesaikan perkuliahannya, dan adik-adik harus tahu pada wisuda yang lalu ada dari Scotland, dari Jepang, dari Abu Dhabi, dari Timur Tengah ya lulus, dan juga dari Korea sudah ada yang menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Ini bukti bahwa rentang waktu, ruang tidak masalah buat kita. Dan insya Allah dosen-dosen akan melayani dengan baik, dan kami dari pihak manajemen akan melakukan yang terbaik demi kesuksesan adik-adik semua, para mahasiswa, baik yang sudah lama maupun yang baru bergabung. Selamat atas semuanya dan selamat mengikuti perkuliahan dan sukses selalu untuk semuanya. Demikian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahab sudah berkenan untuk meluangkan waktu menyapa teman-teman semuanya, dan semoga motivasi Pak Wahab ini bisa menjadi pendorong buat teman-teman bisa untuk semangat kuliah, karena baru mulai Pak ya. Jadi semangatnya harus bisa terus kita jaga dengan baik. Demikian. Nah, terima kasih banyak Pak Wahab. Saya izin lanjut dengan teman-teman dari Hima. Matur suwun. Baik, nanti teman-teman akan ketemu lagi dengan Pak Wahab pada Pensamaku. Jadi jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, Pensamaku untuk teman-teman reguler ada di tanggal 22 hari Sabtu begitu. Em, dari mulai jam 2 sore, dan juga nanti untuk tanggal 23 itu untuk teman-teman yang konversi, itu nanti kita akan mulai dengan jadwal yang akan diinfokan selanjutnya. Baik, saya lanjut tadi ke manajemen, Mas Noval. Nah, saya izin ke Mas Noval. Mas Noval, kita boleh juga mungkin 1-2 menit boleh share slide, karena teman-teman sudah menyiapkan slide nih ya. Nah, mungkin nanti slide-nya bisa kita percepat boleh, tetapi yang paling penting adalah di manajemen nih Mas Noval. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Hima itu, ini kan organisasi kemahasiswaan nih, boleh dikenalkan Himanya, kemudian nanti kita akan masuk ke life hack-nya. Apa sih yang harus disiapkan teman-teman mahasiswa nih untuk masuk ke manajemen? Silakan Mas Noval. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Ibu dosen yang terhormat. Mungkin saya di sini tidak menampilkan slide Ibu ya. Mungkin akan menjelaskan secara singkat ataupun sharing-sharing ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Hafif, Sarjana Residi. Saya merupakan mahasiswa konversi di Unsia ini, dan saya adalah sedikit cerita, izin. Saya konversi dari kampus offline ke kampus online. Nah, kenapa saya memilih kampus online ini Unsia? Karena pertama, saya memilih Unsia dengan waktu itu tertarikannya adalah full online. Saya penasaran kenapa? Karena kan pada saat saya kuliah di kampus sebelumnya, saya itu merupakan sambil bekerja ya Bu ya.
Nah, saya ketika mendapatkan kampus Unsia mendapatkan apa namanya ya, merasakan suatu privilege ya ataupun suatu keistimewaan kuliah di Unsia ini karena kuliah di Unsia ini sangat sangat fleksibel ya tentunya teman-teman semua. Yang dimana yang awalnya saya kuliah dari tempat tinggal ke kampus membutuhkan waktu dalam perjalanan, yang dimana bisa kita manfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih efisien di Unsia gitu teman-teman. Jadi kuliah di Unsia ini sangat fleksibel, sangat bisa mengatur waktu, manage waktu dengan sangat rapi ya teman-teman. Nah, adapun life hack ya dari Himamen, saya akan sedikit menjelaskan ataupun sharing ya. Life hack dari Himamen itu yang pertama untuk kuliah full online ini, yang pertama itu adalah komitmen ya. Tentu dengan kuliah full online, dengan fleksibel yang sangat luar biasa fleksibel, kita membutuhkan komitmen yang sangat kuat ya harusnya ya. Nah, lalu yang kedua, kita harus bisa yang namanya memanage waktu. Tentu dengan kuliah full online ini dapat memberikan solusi yang sangat-sangat terbaik ya untuk para mahasiswa yang mungkin sambil bekerja, mungkin sambil di luar kota yang nggak bisa datang langsung ke kampus gitu ya. Jadi dengan adanya kuliah full online ini, kita bisa memanage waktu dengan sangat-sangat efisien, sangat-sangat fleksibel gitu. Lalu yang selanjutnya, mungkin kita tentu harus disiplin ya, disiplin waktu, terus juga kita harus tetap fokus. Karena walaupun kita kuliah full online, kita sambil bekerja, kita pun bisa mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Contoh seperti saya izin, karena saya masih bekerja dan juga saya sambil Pak, bekerja kita pun share itunya bukan nggak? curi-curi waktu untuk apa namanya akses materi ya gitu teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa life hack ya dari Himamen. Nah, terus selanjutnya life hack untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya prodi manajemen ataupun prodi lain. Ketika nanti sudah memasuki masa perkuliahan, saran dari kami teman-teman semua memiliki aplikasi yang namanya setidaknya ya Canva ataupun CapCut karena aplikasi desain tersebut memiliki apa ya manfaat yang luar biasa untuk mensupport dalam pengerjaan tugas ya teman-teman. Karena walaupun kita kuliah full online, tapi dengan kita mengerjakan tugas bukan berarti kita mengerjakan tugas asal mengerjakan. Tentu ada dengan bantuan aplikasi tersebut kita bisa lebih apa ya membuat tugas lebih estetik tentunya sehingga dosen pun pasti semangat menilai tugas kita seperti itu. Nah, mungkin itu ya perkenalan singkat ataupun sharing-sharing singkat kami dari Himamen. Terima kasih Bu Meta. Terima kasih banyak Mas Noval. Sebenarnya PPT menarik loh teman-teman. Nanti kita akan share link G Drive-nya. Mungkin nanti Kak Fadila bisa dibantu untuk link G Drive-nya di dalam obrolan atau chat room. Nanti bisa Baik. di-share sehingga nanti teman-teman bisa bisa lihat bahwa teman-teman Himamet sudah mempersiapkan sebenarnya life hacks-nya itu seperti apa gitu. Nanti kita akan bantu untuk bisa sharing ya, Mas Noval ya. Terima Baik, Bu. kasih banyak. Saya undang juga Mbak Tasya dengan Bu Muti ya. Mas Noval, thank you. Nanti kita akan diskusi lagi. Mbak Tasya sama Bu Muti, boleh ada perkenalan dari akuntansi? Silahkan. Oke, baik, Bu. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Sore. Usia. Saya izin share screen ya untuk perkenalkan dulu nih. Saya prodi di akuntansi, yaitu Bu Mutiara. Dan nanti ada kaprodinya, yaitu Bu Nurayati Siregar. Nanti saat pesan maku kalian akan ketemu dengan kaprodi di akuntansi. Dan di sini ada dosen-dosen yang bakalan mengajar kalian. Ada Bu Cindy, kebetulan Bu Cindy ini adalah pembina dari Hima Fokus ya. Terus ada Pak Abdu, ada Bu Grace, dan Pak Josmar. Tuh, nanti beliau-beliau yang akan mengajar kalian di selama kuliah di usia seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya tugas dari saya sebagai Sekprodi? Yaitu menjembatani antara mahasiswa, prodi, dan universitas. Jadi mahasiswa nih nanti kalau misalkan ada perlu apa-apa, bisa langsung ke saya.
mengontak saya nggak apa-apa. Kapanpun itu saya insya Allah akan membantu kalian seperti itu. Dan apa ya? Saya untuk hal-hal yang memang bersifat kayak mau curhat bisa boleh ke saya seperti itu. Atau enggak mau perlu terkait dengan keuangan atau apapun bisa menghubungi saya agar saya bantu ke pihak universitas. Itu sih Bu paling Bu Meta dari saya. Untuk selebihnya nanti proker-proker atau kegiatan akuntansi lebih banyak nanti gabung sama Hima Fokus gitu. Nanti akan Ya. dijelaskan oleh Mbak Tasya. Terima kasih Bu dan teman. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Ini akuntansi ini tahun ini dan semester ini dan kemarin juga luar biasa mahasiswanya ya Bu Muti ya. Banyak banget nih. Nah, sambil saya juga ngobrol dengan Tasya. Mbak Tasya, mungkin bisa di stop share screen Bu, mohon izin. Mbak Tasya, kalau misalkan WA dosen itu baiknya itu di jam berapa ya? Supaya kira-kira misalkan punya punya masalah atau ingin bertanya begitu ya. Kira-kira enaknya di jam berapa Mbak Muti? Enak saya sih di jam kerja sih, Bu. Jam kerja ya. Tapi kalau misalkan emang malam gitu, bisa nanya Hmm. dulu ke Tasya sendiri atau ke teman-teman yang bisa dipercaya gitu. Untuk disampaikan di Hmm. jam paginya atau kan kebiasaannya dari perwakilan sendiri itu bisa sudah tahu permasalahannya apa, udah Baik. penyelesaiannya juga seperti apa, jadi bisa disampaikan dulu ke saya atau panitia yang lain, anak hima yang lain. Anak hima yang lain. Nah, nanti teman-teman ya Tasya ya, kita akan share juga grup dari Prodi ya, dan juga nanti dari Hima dan LC ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan, mungkin nanti teman-teman seniornya gitu ya, teman-teman Hima atau LC-nya itu bisa bantu dulu untuk menjawab dulu sebelum nanti lari ke Bu Muti begitu ya, atau mungkin dosen yang bersangkutan. Dan nanti teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu terkait dengan program studi yang di akuntansi begitu. Tasya ada tambahan nggak kira-kira dari Bu Muti yang harus disiapkan teman-teman nih sebelum kuliah nanti? Tambahan saya sih sebelum mulai kuliah yang penting komitmen sama waktunya sih. Kalau misalkan kalian semua sibuk di hari Senin, di hari Rabu sampai Sabtu gitu, nah kan masih ada hari Minggu tuh. Maksimalin di hari Minggu itu jangan sampai telat karena absensi kita itu sangat membantu untuk nilai kita. Betul. Nah, kemarin sudah dijelaskan sebenarnya sama Pak Novi, mungkin teman-teman masih ingat ya, bahwa perkuliahan kita ada sistemnya asinkron dengan sinkronis begitu ya, sinkronus mohon maaf. Nah itu teman-teman dalam satu sesi perkuliahan itu 1 minggu mulai dari hari Rabu sampai hari Minggu teman-teman bisa akses itu secara apa? Tasya secara online tentunya ya. Lalu nanti akan ada jadwal untuk sinkronisnya ya Bu Muti ya, jadwal Zoom yang nanti akan disampaikan oleh dosen yang bersangkutan pada web kuliahnya teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih Tasya, terima kasih Bu Muti atas waktunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman yang lainnya. Saya izin beralih ke Himsisfo, boleh? Bu Fesa, Mas Adit. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih, Mbak Tasya. Oke. Bu Fesa, ada yang mau disampaikan terkait dengan Himsisfo, sistem informasi, mohon maaf. Sistem informasi perkenalannya sudah jam 4 ya? Sedikit lah. Bu bisa share-share lah. Oke, baik. Selamat sore Bu Meta. Mohon maaf ya Bu, kalau agak noise ya. Soalnya Nggak saya di apa-apa. ruang dosen. Punten. Ya Mangga, teman-teman, mangga. saya nggak nyiapin PPT Bu kayak ibu-ibu seprodi lainnya. Mungkin Nggak nanti apa-apa. kita bisa, nanti saya share-nya saat pen sama aku gitu ya, Bu, karena ada breakout room. Betul, Mungkin betul. teman-teman, saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Saya Vesta Syifa, saya sekretaris prodi PJJ Sistem Informasi. Nanti teman-teman juga akan bertemu dengan Ibu Kaprodi kita, Ibu Vika Febri Mulyati. Dan selamat datang mungkin ya Bu Meta ya untuk sekarang di Unsia, terlebihnya di program studi Sistem Informasi. Nanti untuk lengkapnya atau ngobrol-ngobrolnya bisa saat chat sama aku ya teman-teman ya. Saya mohon maaf karena saya juga sedang ada kelas. Begitu Ibu Meta. Terima kasih. Terima kasih Bu Fesa. Nah, Mas Adit nih, Mas Adit dengan nanti ada Mbak Halo, Meli. Ya, apa kabar Mas Adit? baik Bu.
Kayak udah lama nggak ketemu ya. Waduh. Baru tadi malam. Kayaknya semalam kita baru ketemu, Bu. Baru tadi malam doang ya Allah. Mas Iya, Bu. Adit, nih langsung aja nih buat teman-teman sistem informasi, apa yang wajib dimiliki mungkin ya atau wajib diketahui gitu ya oleh teman-teman sistem informasi sebelum dia kuliah di Unsia nih, Mas Adit nih, Mbak Meli nih. Baik, Bu. Silakan. Mungkin kalau dari saya sih, Bu, kalau sistem informasi itu kadang suka dibanding-bandingkan dengan informatika gitu. Kadang karena wah kita tuh harus ngoding juga, ya emang benar. Cuman kalau di sistem informasi itu kita pembahasannya itu lebih ke analisis prosesnya gitu, lebih ke sistem analisnya atau analisis sistemnya gitu. Ya coding kita wajib lah tahu, front end dan back end itu emang harus tahu karena itu dasarnya gitu kan. Jangan sampai nanti pusing sendiri juga ketika pas analisis sistemnya gitu. Nah, makanya paling dari saya itu untuk life hack-nya itu di sini kita kuliah 4 tahun. Jadi kalau modal sedikit lebih besar itu lebih worth it daripada kita harus 2 kali modal gitu. Paling kendalanya itu di eh, perangkat dari laptop yang digunakan. Ya, kalau saya sih spek bisa itu ada AirTag-nya walaupun AirTag yang paling bawah gitu karena fitur dari apa namanya NVIDIA Broadcast itu sangat berguna banget kalau misalkan buat presentasi dan ya di kita juga kan walaupun bukan prodi komunikasi tapi tetap ada editing video berbagai seperti itulah untuk presentasi. Nah itu sangat berguna nanti ketika running OBS biar nggak nge-lag gitu kan. Nah untuk spek laptop paling ya carilah yang embel-embel gaming lah. Maksudnya kalau sekarang kan gitu, biasanya yang penting apa namanya RTX dan segala macam ya itu sangat berguna banget kalau buat saya kalau untuk pengguna Windows. Kalau untuk pengguna Mac ya mungkin Mac yang seri-seri M series chipsetnya. Karena nanti ada kayak banyak aplikasi yang kalau udah di semester akhir itu banyak yang nggak bisa diinstal di apa namanya produk-produk lama. Dan itu yang jadi masalah biasanya jadi harus modal 2 kali tuh harus beli atau upgrade spek nah gitu paling ya RAM sekarang 16 giga itu udah kewajiban kalau di apa namanya kayak di kita lah sebagai content creator edition gitu kan cara bahasa kerennya gitu nah terus di internalnya mungkin 1 tera atau 512 paling sedikit dan di GPU bisa pakai seri yang terbaru nggak apa-apa di seri bawah tapi generasinya terbaru misalkan dari Intel Gen 12 atau AMD misalkan di eh, 7.000 series atau 8.000 series yang baru dan untuk RAM-nya kalau bisa DDR5 ya DDR5 paling kayak gitu aja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adit lengkap ya. Nanti nanti teman-teman nanti di-share juga terkait dengan grupnya ya. Nah, siapa tahu nanti ada yang mungkin tidak catch dengan tadi spek-speknya Mas Adit yang banyak tadi gitu ya. Saya sampai ngikutinnya sampai waduh 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 apa itu ya gitu ya. Tapi tentu teman-teman apa yang basic ya komputer itu pasti insya Allah sudah paham gitu ya. Nanti kita akan juga sharekan link video ini. Mbak Meli, nah Mbak Mel, tadi soal spek nih. Halo. Hai, selamat sore. Tadi soal Sore spek. semua. Nah, saya mau tanya soal dosen gimana nih? Apa yang harus disiapkan nih dengan dosen informasi? Nih pura-pura aja nggak ada Bu Fesa, nggak apa-apa. Enggak sih, kalau untuk dosen, kalau dari saya itu soal format untuk chatnya ya teman-teman, mungkin ada salam, terus kita juga mengingat jam, karena dosen juga ada jam-jam istirahat. Terus juga aku saran buat teman-teman supaya lebih apa ya namanya ya lebih tertata untuk jam belajarnya dan juga kita bisa berdiskusi dengan dosen dengan leluasa di jam-jam yang seharusnya di jam-jam kerja. Dan juga Bu, izin aku mau ngenalin sedikit tentang Himsiswo. Nah, jadi walaupun kita berkuliah online teman-teman, kita juga ada kok kegiatan-kegiatan seperti di Himsiswo ada sharing session, ada webinar series, dan juga kita collab dengan hima-hima yang lain seperti kemarin kita ada project Unsia Berbagi dan juga kebetulan Himsiswo lagi open recruitment ya teman-teman buat teman-teman ini sistem informasi kalian boleh daftar untuk Himsiswo selanjutnya periode selanjutnya nanti linknya bakal ada di Civitas ya teman-teman. Selamat bergabung teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Mel. Aduh, thank you. Selamat bergabung lagi oprek nih. Nah, teman-teman yang pengen
pengen bergabung ke organisasi Himsiswo, silahkan. Ada Mas Adit dan juga Mbak Meli di situ dan juga ada Bu Fesa. Nah, thank you, terima kasih. Saya izin move dulu ke eh, Himatika ya, Bu Fes ya, Mas Adit ya, Mbak Meli ya. Nah, di Himatika ini ada Mas Daniel dan teman-teman, ada Mas Davon, kemudian tadi juga ada teman-teman yang lain. Nah, sudah bergabung dengan kita. Mas Daniel, Ya. tadi kalau Mas Adit itu ngomongin soal spek nih. Nah, Hmm. spek-spek yang tadi terkait dengan perangkat nih. Nah, boleh nggak sedikit share juga? Kalau dengan perbedaan dengan informatika nih, kuliahnya dengan sistem informasi nih, apa kira-kira? Kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan Mas Davon juga ada tools-tools tertentu nggak yang harus disiapkan nih? Nanti juga Mas Fajri bisa juga tambahkan. Silakan. Untuk perbedaan dengan sistem informasi sebenarnya lebih ke arah seperti tadi sudah udah dijawab ya sama tim teman-teman dari tim siswa. Jadi kita lebih banyak ke arah codingnya di bagian front end dan back end itu lebih ke arah ke database-nya. Jadi kita lebih ke dalam desainnya, lalu juga lebih ke arah pembentukan daripada sebuah website tersebut seperti itu. Itu sih perbedaan. Kalau sistem informasi kan lebih ke arah apa ya, datanya kan ya, lebih ke arah sistem informasinya. Baik, alur proses bisnisnya mungkin juga ya, Mas Daniel ya. Iya betul, kalau itu prosesnya juga Mhm. berbeda Baik, seperti nah itu. kalau terkait dengan perangkatnya nih, kira-kira teman-teman informatika nih yang mau kuliah di informatika harus menyiapkan apa nih untuk bisa running smooth gitu? Apakah emang harus punya laptop yang canggih, super canggih di awal begitu, atau nanti bisa ya pelan-pelan begitu kan ya? Atau bagaimana supaya nggak dua kali kita kata Mas Adit gitu? Monggo silahkan. Aha. Yang penting sih bisa berjalan dengan baik dengan semua program ya. Yang terpenting sih ya seperti yang Hibis juga bilang bahwa minimal ya bisa ada game, ada bisa main game lah seperti itu. Karena kita kan juga butuh yang namanya apa RAM yang cukup besar dan juga ROM yang cukup besar itu untuk menyimpan data-data yang ada. Ada tambahan mungkin dari Mas Davon sama Mas Fajri? Mungkin kampus life hacks-nya untuk di informatika nih apa yang do and don'ts-nya nih? Kira-kira monggo silakan. Mungkin gitu aja Bu. Untuk laptop ini punya pribadi saya Core i3 itu Gen 10 itu mungkin udah cukup. Mungkin informatika teman-teman bisa ambil eh, komputer yang lebih bagus. Tapi punya saya ini udah cukup kok. Untuk coding-coding itu semuanya udah lumayan ya. Lancar lah semuanya kuliah. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini yang hanya bisa saya Tambahan dari saya, kalau misalkan untuk spek tergantung kebutuhan dan apa yang kita miliki aja gitu. Jadi kalau misalkan memang budgetnya pas-pasan betul, perhatikan dalam beberapa parameter. Kalau misalkan untuk penggunaan yang memang betul-betul multitasking, yang betul-betul banyak, misalkan kita mau record sambil buka browser atau sambil buka PPT, kemungkinan RAM itu juga harus dipertimbangkan, jangan terlalu kecil gitu. Misalkan kayak kalaupun memang RAM-nya itu ya lebih rendah dari standar, misalkan cuman 8 giga ataupun cuman 4 giga, itu tuh juga tetap bisa dilakukan, karena dulu pun di semester awal-awal saya pernah presentasi dengan komputer spek Core i3 generasi 3, RAM-nya cuma 4 giga, tapi saya tetap bisa mengumpulkan tugas, yaitu dengan cara optimalisasi sistem operasi yang ya lebih advance lagi lah. Jadi kalau misalkan memang ada teman-teman yang punya spesifikasi nanggung, jadi boleh konsultasi sama teman-teman informatika sehingga kita bisa tetap menjalankan kuliah dengan lancar. Mantap, terima kasih banyak. Satu lagi mungkin, saya boleh nggak? Tadi kan soal spek ya, soal peralatan tools gitu kan ya. Nanti juga tadi ada di grup, sorry ada di ruang chat juga mau tahu lebih detail terkait dengan itu. Monggo nanti bisa disampaikan. Nanti saya juga disampaikan juga terkait dengan apa namanya grup chatnya, chat resminya dari Himatika ya, Mas Daniel ya, Mas Davon dan teman-teman, supaya Ya. teman-teman yang lain bisa masuk ke dalam grup tersebut dan itu officially yang kita sampaikan itu officially dari himpunan mahasiswa dan juga dari LC dan juga Prodi. Nah, tapi ada satu yang ingin saya ingin tahu.
Jadi gini, apakah untuk masuk informatika tuh harus pinter matematika? Atau misalkan harus punya ketertarikan gimana ya dengan logika? Karena begini, kadang-kadang mahasiswa tuh yang ikutan temennya gitu kan ya. Aduh, ini ikut masuk ke sini saja karirnya tuh lebih bagus banget nih gitu kan Mas Dapur. Nanti misalkan kalau ke depannya gajinya lebih oke, tapi sebenarnya dia tidak bisa mengukur misalkan. Nah, boleh nggak di-share nih kalau mata kuliahnya gitu ya, atau mungkin setelah ada di informatika nih, kira-kira harus bisa kuat di mana nih supaya nanti teman-teman paling tidak bisa bisa mempersiapkan dengan baik. Monggo silakan. Oke, saya izin jawab untuk informatika sebenarnya tidak perlu terlalu pintar di matematika, tapi lebih ke arah logik sih. Karena kita lebih mementingkan logik di dalam codingan seperti itu. Karena hampir semuanya sih teman-teman di informatika tidak terlalu hebat di matematika seperti itu. Logika ya, Ya, logika. Ada logika tambahan ya. mungkin? Ada tambahan dengan yang lain ya, Mas? Monggo. Ya, memang kami harus paham tentang logika. Kami juga tidak bagaimana mengerti matematika, ya. Bahkan untuk codingan itu kami tidak hafal. Bahkan kami juga menggunakan ChatGPT, bahkan Google itu kami comot-comot dari sana untuk tugas kami. Jadi kita tidak perlu hafal semua coding. Yang penting kita paham, kita ngerti strukturnya, kita ngerti alurnya, kita ngerti logikanya, itu kita bisa menjadi mahasiswa informatika. Mantap. Mas Fajri, ada tambahan? Tambahan dari saya, soal logika dan matematika itu tergantung bagaimana cara kita mengelola sesuatu, apa yang mau kita susun untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya walaupun misalkan satu rumus bisa digunakan rumus lain juga untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi mungkin ada yang mikir masalah logika masalah ini sulit dikerjakan dengan cara mikir kayak gini, tapi ada juga yang bisa diselesaikan dengan cara pikir yang lebih mudah lagi gitu. Jadi tergantung mana yang dominan, mana yang populer, dan mana yang lebih nyaman aja sama kita. Jadi tapi tetap aja kita harus mengetahui semua rekomendasi algoritma mana yang orang-orang tahu. Mantap. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti mungkin akan lebih detail lagi, misalkan mau tanya, kira-kira kalau treatment dengan dosen yang A, yang B, yang C gitu ya, harus seperti apa nih? Gitu ya. Kan masing-masing dosen kan mereka beda-beda begitu ya. Nah, nanti teman-teman informatika mungkin nanti akan bisa bergabung di grupnya Himatika begitu, sehingga nanti teman-teman Himatika bisa saling sharing terkait dengan hal-hal yang lebih detail terkait dengan informatika. Dan juga minta tolong teman-teman, sudah ada banyak pertanyaan di grup chat. Nah, saya kayaknya nggak bisa jawab satu-satu karena ada yang sangat spesifik, Mas Daniel, gitu ya. Jadi mau minta tolong dibantu juga untuk bisa dibantu untuk jawabnya. Terima kasih banyak teman-teman Himatika. Ya, terima Sukses untuk kasih. teman-teman semuanya. Thank you so much. Saya izin beralih dari Himatika, kemudian saya mau ke Himakom. Betul ya, dari Himatika ke Himakom. Ada Mas Bayu. Mas Bayu, Ya, halo Bu. hai, oke. Mas Bayu, nah Mas Bayu sendirian nih. Ada Bu Ayu udah bisa gabung belum ya? Saya lupa. Saya tidak tahu, mungkin masih dengan TA-nya tinggal apa-apa. Mas Bayu, nah kita ngomongin soal komunikasi. Nah, teman-teman di sini tadi banyak juga nih yang dari komunikasi. Nah, ada Bu Ayu nih. Bu Ayu bisa sambil mendengarkan. Kira-kira boleh kenalin diri dulu nggak, Mas Bayu, terkait dengan komunikasi? Atau Bu Ayu mungkin mau kenalkan, mungkin ada konsentrasi apa saja, boleh juga gitu kan. Terus kemudian eh, life hack-nya gimana sih, apa yang harus siapkan untuk teman-teman dari komunikasi untuk bisa masuk atau kuliah di komunikasi? Silakan, Bu Ayu dulu atau bagaimana? Saya dulu ya Bu ya, Boleh. nanti kemudian dilanjutkan. Ayo. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari, jadi di Prodi saya sebagai sekretaris Prodi. Jadi teman-teman biasanya itu akan sibuk menghubungi saya itu adalah ketika ini nih, saat penginputan nilai, biasanya ada nilai-nilai yang tertinggal itu biasanya itu ke saya. Kemudian informasi terkait beasiswa juga nanti akan ke saya. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan Prodi, termasuk misalkan salah satunya itu adalah webinar. Jadi biasa kalau di itu Prodi itu akan bekerja sama begitu ya dengan Himakom untuk mengadakan berbagai kegiatan. Nah itu juga nanti saya yang akan menjembataninya. Kemudian juga biasanya itu kalau ke kami itu juga adalah terkait seputar MBKM Bu Meta. Tapi semoga tahun ini ada ya MBKM lagi ya, karena sampai dengan saat ini itu program MBKM termasuk misalnya PNM ataupun MSIB ini belum kelihatan nih kegiatannya. Jadi mungkin biasanya itu mengarah ke situ.
Kemudian kalau dari prodi komunikasi ini, peminatannya itu teman-teman itu adalah 2. Mohon maaf ya, saya belum bisa share screen nih terkait mata kuliah apa aja, setidaknya untuk memberikan gambaran ke teman-teman karena situasinya ya saat ini memang saya sedang melakukan ada sidang, jadi sembari melipir dulu ya ke sini untuk menyapa teman-teman. Jadi untuk peminatan itu di prodi komunikasi itu kami itu ada 2, yaitu ada digital content kreatif, kemudian ada Korkom. Dan pun untuk nanti skema ya, untuk sampai nanti di final, di tugas akhir ini ada lagi nih, bentuknya adalah bentuk penelitian, kemudian ada bentuk prototipe, seperti itu. Begitu Bu Meta, gambarannya singkat, jelas dari saya, nanti untuk kegiatan-kegiatan nanti bisa ditambahkan oleh Mas Bayu. Terima kasih banyak Bu Ayu. Mas Bayu, nah kira-kira kalau dari sisi mahasiswa nih, nah mungkin bisa kenalkan sedikit terkait dengan Himakom, kemudian kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh mahasiswa komunikasi ketika kuliah komunikasi di Unsia. Silakan Mas Bayu. Ya, selamat sore teman-teman mahasiswa baru. Perkenalkan, nama saya Bayu dari Himakom Paling tidak 4 15 menit lagi. 2023 sampai 2024 sampai 2025. Di sini mungkin saya akan langsung masuk ke ini ya, kampus hack ya. Mungkin yang awal-awal mungkin yang kurang diketahui oleh teman-teman maba itu soal siakat dan adlink. Kalau saya mengibaratkan siakat itu kan yang warna biru lah ya. Kalau adlink itu yang warna hijau. Kalau siakat itu saya mengibaratkan seperti rapot, teman-teman. Rapot itu kan tidak selalu kita buka sebenarnya ya, di hari-hari tertentu saja. Sedangkan kalau adlink itu layaknya kayak ruang kelas. Jadi kita belajar di sana, di adlink itu. Nah, untuk tadi sudah disinggung juga soal sinkron dan tidak sinkron. Soal sinkron itu seperti ya kayak gini, webinar gini lah. Kayak belajar tatap layar lah ya, bukan tatap muka. Dan itu ada di Adlink. Semuanya sih di Adlink ya, dan tidak sinkron juga di Adlink. Dan kalau tips dari saya, kalau tidak sinkron, yang tidak sinkron, itu seperti nonton video teman-teman. Nonton video pembelajaran, itu tidak sinkron. Nah, untuk kalau lagi sibuk banget, teman-teman yang bekerja, kalau saran saya, 1 hari khusus untuk kuliah gitu. Kalau saya pribadi di hari Jumat. Kalau misalkan benar-benar sibuk gitu ya. Setidaknya 1 hari, kecuali saat UTS dan UAS. Kalau lagi ujian kan kita tidak mungkin menyelesaikan semuanya 1 hari ya. Nah mungkin kecuali UTS dan UAS kita bisa buka di setiap harinya, di setiap kita sempat. Dan tapi kalau misalkan di Adlink itu kan kadang-kadang ada dosen yang memberikan kuis gitu. Jadi mungkin kita bisa ngecek beberapa hari sekali gitu. Itu sih Bu Meta soal live. Yes, terima kasih banyak Mas Bayu. Nah, teman-teman, Himakom dan juga hima-hima yang lain itu sangat membantu sekali teman-teman untuk bisa kuliah di Unsia. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada kendala di dosen juga atau mau tanya kira-kira nih dosennya kayak gimana sih. Mereka tuh sebenarnya punya loh petanya loh. Karakternya Bu Ayu kayak gimana, Pak Ihsan gimana, gitu ya. Kemudian nanti Bu Ocha bagaimana kemudian menghandle-nya, tidak suka apa segala. Mereka sampai punya detail seperti itu. Nah, nanti teman-teman dari Himakom pasti akan sharing juga dengan teman-teman di dalam grupnya masing-masing. Thank you Mas Bayu, terima kasih banyak ya. Oke, nah teman-teman saya beralih ke LC ya, ada 2 lagi nih sekaligus nih nanti nih. Oke, saya mau invite juga, mau undang juga Mas Adi dan Mbak Suci. Kalau Mbak Suci bisa on cam, tapi kalau misalkan tidak bisa tidak apa-apa. Mas Adi dibantu juga dengan teman-teman yang lain dari Taiwan. Ada Mbak Rita juga, ada Mbak Diana, ada Kanaga juga. Silakan nih. Nah, saya mau langsung to the point aja nih dengan teman-teman Taiwan nih, khususnya dengan teman-teman yang di sana mungkin pekerjaannya ritmenya agak beda. Ritmenya agak beda ya. Mas Adi ini sepertinya kalong nih dari kalau kita sudah tidur dia masih bekerja, kita sudah bangun dia apa namanya? Kita sudah bangun dia bekerja, kurang lebih begitulah. Dia tidur gitu ya. Nah, juga dengan Kak Naga dan lain-lain seperti itu. Nah, satu saja
tips and tricksnya. Kalau misalkan kuliah di Unsia, Anda ada di Taiwan, paling tidak apa hal pertama yang harus disiapkan, apa yang harus diperhatikan. Ini kalau untuk LC semua prodi ya teman-teman ya. Jadi kalau LC itu Learning Community, itu mereka merangkul semua mahasiswa dari semua program studi. Itu yang pertama. Nah, itu mungkin pertanyaan saya Mas Adi dan teman-teman. Tapi sebelumnya boleh juga dikenalkan sedikit terkait dengan Ikmat dan mungkin ya live sedikit terkait dengan apa kegiatan-kegiatannya. Tapi tidak boleh lama-lama, sedikit saja. Nanti akan saya share juga terkait dengan materi PPT-nya. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Salam kenal semuanya. Saya Adi Wahono dari Ikatan Mahasiswa Taiwan. Kebetulan saya di sini akan berbagi trip and trick kuliah di Unsia bagi kami pekerja migran yang ada di luar negeri. Jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan itu mental kita harus siap. Karena setelah kita mengikuti perkuliahan, itu waktu kita itu benar-benar harus kita manage dengan baik. Karena kita kerja di luar negeri ini kerjanya seperti 24 jam ya. Kalau di Indonesia kan kerja jam 7 sampai jam 3 pulang bisa santai-santai itu nongkrong. Tapi kalau kita di sini kerja pulang harus ke mes istirahat besoknya kerja lagi. Apalagi yang kakak-kakak yang di perumahan ya. Jadi kerja itu 24 jam. Kadang pasiennya bangun, mereka harus bangun. Jadi waktu itu emang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita harus punya keahlian dalam aplikasi ya. Misalnya aplikasi Canva atau aplikasi yang lain untuk menunjang perkuliahan. Kebetulan di Ikmat juga kita ada bimbingan, maksudnya bimbingan gratis ya buat anak-anak maba. Itu pelatihan Canva gratis. Nanti sama Kak Dewi Ratih ini yang menjadi tutornya, mereka membantu teman-teman maba. Jadi di Ikmat Unsia ini kita kan lintas prodi, jadi semua prodi kita rangkul gitu bagaimana mereka kuliah itu biar lancar di Unsia. Jadi kita ini saya sebutkan adalah super team dan kita semuanya kerja bareng karena tidak bisa kayak saya sebagai ketuanya jalan sendiri. Terkadang kita juga ada masukan-masukan dari teman-teman untuk kegiatan apa dan apa itu juga kita meetingin bersama. Jadi mungkin dari saya itu aja tipnya. Satu, mentalnya siapin, mengatur waktu, dan persiapkan untuk punya keahlian di aplikasi, terutama di Canva. Karena kita di prodi komunikasi, jadi itu antara editing video itu emang wajib banget sih. Dari saya itu aja, Bu. Mungkin dari yang lain. Oke, silakan ada tambahan. Kak Diana, Kak Rita, Kak Naga. Izin Bu, mungkin bisa diwakilkan oleh Karita Bu. Dia mah lempar-lempar ya Kak Rita ya. Aduh. Baik, ini Mbak Suci ada nggak? Kalau nggak ada bisa bergabung sekalian, Mas Kesi. Mungkin Mbak Ini Suci Bu, bisa ada. Ah iya, Mbak Suci. Samakah dengan iya Bu. teman-teman yang ada di Taiwan? Niat, kemudian manajemen waktunya juga harus luar biasa. Kadang katanya Betul ada sekali. libur yang kalau kita di Jakarta atau mungkin kalau saya di Jakarta kan paling tidak seminggu dua hari libur ya. Teman-teman di Taiwan dan di Hong Kong bagaimana Mbak Suci? Eh, Kalau di Hong Kong memang hampir sama dengan yang di Taiwan ya, karena kita kerja di sini memang harus satu, siap mental. Jadi kita harus tahan banting di sini dari mental yang berhadapan dengan majikan yang mungkin agak sedikit berbeda dengan majikan Indonesia. Dan satu seperti yang Kak Adi sampaikan, mental kita harus memang satu siap bekerja, dan keduanya kalau kita kuliah memang mental itu juga harus kita siapkan dari awal, karena kita nanti ibaratnya harus berjuang baik dari kerjaan maupun di kuliah. Dan untuk persiapan itu dan keduanya seperti yang Kak Adi sampaikan, kita juga harus belajar tools-tools lain supaya mendukung perkuliahan kita lancar. Seperti itu, Ibu. Jadi Baik. bagi teman-teman di sini juga yang masih baru, kadang mereka kan baru join kuliah, mereka masih kayak belum bisa menguasai cara membuat PowerPoint atau yang lainnya. Dan di Ikmah ini juga saya
mengajarin mereka juga, jadi supaya ketika mereka menghadapi kendala dalam perkuliahan, kita coba sharing, kita bantu bagaimana caranya supaya perkuliahannya lancar. Itu, Ibu. Baik, baik, baik. Siap. Wah, intinya adalah satu, memang kita harus mulai dari mental dulu ya, dari mental, dari niat Iya, ya, Mas Adi ya. betul. Insya Allah teman-teman nanti apabila itu sudah uh, berdamai dengan diri sendiri bahwa oke, kita memutuskan untuk bisa berkuliah, maka konsekuensi itu akan kemudian, tanggung jawab itu akan kemudian mengikuti, begitu ya. Baik. Nah, teman-teman izin, saya juga ingin bisa nanti sharing dengan teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman Hima dan Elsie. Ini nanti kami akan share juga, dan mohon di-share juga di grup, juga saya sampaikan untuk link-link dari grup-grupnya teman-teman. Begitu ya. Tadi sudah sebagian ada di-share di dalam grup chat. Silakan nanti bisa teman-teman bisa kemudian copy begitu ya untuk teman-teman mahasiswa baru. Kemudian bisa dicatat, tapi nanti juga kami akan share secara keseluruhan di grup batch 10 ya, baik itu reguler maupun juga konversi. Nah, sepertinya saya lihat juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan terima kasih banyak sudah dibantu untuk jawab begitu. Tapi apakah ada, mungkin saya buka satu ruang untuk mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Mungkin bisa raise hand satu saja sebelum kita closing. Saya punya waktu 1 menit lagi kayaknya Mas Adi. Tadi saya berjanji 16.30 nih. So nanti mungkin ada teman-teman yang memang sudah berbuka puasa begitu. Baik. Untuk teman-teman konversi, di Pensamaku konversi, teman-teman akan fokus atau Bapak Ibu Prodi akan fokus untuk bisa memberikan coaching kepada teman-teman konversi. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin ada perbedaan, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan secara detail, maka saya sangat sarankan hadirlah di hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, begitu ya. Di dalam Pensamaku tersebut sehingga nanti akan bisa coaching bertanya langsung dengan teman-teman yang ada di program studi begitu ya. Nah, oke, ada yang mau tanya secara langsung mungkin? Tidak ada? Mbak Nurul? Ada Mbak Nurul Huda Fauzia tadi menyimak nih Mas Adi nih. Mbak Nurul domisili di mana Mbak Nurul? Assalamualaikum Bu, di Pasar Rebo Bu, Di Jakarta Pasar Timur. Rebo, Masya Allah. Iya, Deket loh Mbak Nurul, kesini tinggal langsung TBC Matupang ya kan. iya. Nanti bisa ke kampus Unsia gitu ya. Insya Tapi Allah nanti kira-kira, mampir. amin, kami tunggu. Tapi dari penjelasan tadi, walaupun tadi singkat-singkat begitu ya, nanti kami akan Iya. share secara detailnya. Kira-kira ada, kira-kira bermanfaat nggak? Atau ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira Mbak? Eh, Jujur saya sebelumnya mohon maaf juga Bu, tadi kan telat masuk ya, cuman saya memang menyimak dari perkenalan kakak-kakak di Hima, pengurus-pengurusnya, menurut saya sih ini bermanfaat karena saya juga termasuk yang udah lama kejeda dari perkuliahan sebelumnya untuk sekarang studi lanjut lagi, makanya saya sih nyimak dulu aja Bu gitu. Untuk pertanyaan belum ada, mungkin besok kali ya pas pensama gitu. Betul, Pensamaku ya. Iya, Pensamaku insya Allah ya. nanti pasti hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga Iya. teman-teman, terima kasih Mbak Nurul. Dan juga teman-teman saya juga mengingatkan nanti di grup ada link video video taping yang sudah kami siapkan. Dan kami sangat sarankan teman-teman nonton dulu videonya sehingga kemudian nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan pada saat Pensamaku. Tanyalah dengan baik, tanyalah dengan sebanyak-banyaknya sehingga paling tidak teman-teman sudah memiliki background untuk materi-materi yang ada. Jadi konsep kami besok itu Pensamaku lebih kepada interactive session. Jadi saya berharap teman-teman semuanya sudah bisa menonton videonya, kemudian nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bertanyalah di dalam Pensamaku tersebut. Demikian ya. Nanti kami juga akan share ya, Kes ya, link untuk video taping tersebut. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa meluangkan waktu untuk menonton sebelum Pensamaku dilakukan. Demikian ya. Baik. Baik, kalau demikian tidak ada lagi yang bertanya, saya agak lewat 2 menit, 2 menit dari materi yang ada, dari konteks yang ada. Oh, Mas Adi raise hand bukan karena mau leave Zoom kan ya? Biasanya Bukan. biasanya Mas Adi raise hand untuk leave Zoom, biasa mau kerja gitu. Gimana Mas Adi? Tambahan mungkin. Jadi saya mohon izin kepada teman-teman Hima semua. Kebetulan nanti habis Zoom ini saya ingin menge-share kegiatan kami yang akan dilakukan tanggal 23 yaitu hal tentang webinar. Jadi nanti akan saya share ke Hima. Kemudian saya mohon bantuannya untuk teman Hima untuk share ke grup Hima-Hima yang lain. Begitu Bu.
Kebetulan Baik. karena teman ini, aduh, saya ini susah untuk stopnya, Bu. Jadi saya ini harus 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 ngikuti terus perjalanan dari semangat mereka ini. Betul, Jadi harus demikian. kegiatan kami nggak pernah berhenti pokoknya. Jadi ide-ide mereka itu selalu banyak banget. Sampai Baik, ini bingung saya ngubungi Bu Metanya ini, kapan ngubunginya? aman, aman, aman. Saya tahu motornya siapa. Anyway, tapi saya sangat appreciate sekali dan juga ini nanti juga teman-teman mahasiswa baru nanti akan banyak sekali informasi-informasi webinar-webinar tidak hanya dari LC Ikmat, tapi juga ada Ikmah, kemudian ada juga dari teman-teman Himamen, kemudian dari Fokus, dari Hima Siswo dan juga Himatika dan Himakom ya, teman-teman yang sudah mempersiapkan program-program kerjanya, webinar, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti kami akan share ke teman-teman semuanya dan pastikan mudah-mudahan teman-teman bisa, mahasiswa baru bisa meluangkan waktu untuk bisa mengikuti itu. Karena kemarin saya sampaikan ada SKPI, sertifikat surat keterangan penamping ijazah begitu yang juga bisa teman-teman lengkapi dengan sertifikat-sertifikat completion training atau mungkin apa namanya keterampilan yang lain yang bisa kemudian masuk ke dalam SKPI untuk nanti kami bagikan ketika Anda lulus nanti. Demikian ya. Oke, baik kita tunggu informasi-informasi lanjutan dari Hima ya, teman-teman. Dan terima kasih banyak. Oh, Himakom belum ada WA-nya. Nanti Mas Bayu akan kirimkan, tapi kami juga akan kirimkan secara keseluruhan. Nah, sebelum kita selesai, boleh dong ya, kita foto bersama semuanya. Kalau ada yang bisa on cam, alhamdulillah semuanya bisa on cam. Nanti kita akan foto secara keseluruhan sebelum kita closing. Boleh? Tim dokumentasi, Mas Kesi atau Mbak Fadila, dibantu? Oke. Baik. Sudah lengkap semuanya? Oke. Jangan lupa di on cam kan. Kita akan foto dokumentasi. Baik. Ini ada kurang lebih sekitar 100 slide. Oh tidak dong. Saya hanya akan nanti foto dokumentasi terutama yang on cam ya. Nah, kita akan prioritaskan yang on cam. Baik. Dalam hitungan 3, 2, 1, slide 1, senyum. Oke. Lanjut. Slide 2. Oke, 1, 2, 3, senyum. Wah, Mas Abang Lamilu tuh langsung dari SIM informasi ada 4. Saya nggak tahu nih kode 4. Untung pilkada sudah lewat ya Bang. Anyway, kemudian di 3, slide 3, 1, 2, 3, Mas Satria, Mas Andi, senyum. Terima kasih, Mas Mukni, thank you. Oke, terima kasih Mbak Rosdiana. Slide 4 Kak ada? Oke, sekali lagi 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih. Ada 10 slide, tapi saya tidak akan sampai semuanya. Dan mudah-mudahan informasi hari ini berguna untuk teman-teman semuanya. Kami tunggu di hari Sabtu dan hari Minggu di Pensamaku. Jangan lewatkan, karena akan banyak sekali keseruan di sana. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa menonton dulu video tapingnya yang sudah kami siapkan. Nanti kami akan share lagi di grup di grup batch 10. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu-Ibu Sekprodi dan juga teman-teman himpunan mahasiswa dan juga learning community yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan juga teman-teman mahasiswa baru yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Sampai bertemu pada waktu-waktu dan sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, terima kasih. Bye-bye. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima semua.